1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 32 dan 33. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan? Maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Semoga pagi hari ini kita semua boleh bangun dengan tubuh yang segar, juga dengan hati yang penuh dengan sukacita dan kerinduan akan berkat-berkat yang baru yang Allah sediakan bagi kita. Hari ini, Senin 14 Februari 2022, biasa diperingati sebagai Hari Valentine. Kata anak muda zaman sekarang, para K-popers, sarangeo, yang artinya aku mengasihimu, aku menyukaimu, aku mencintaimu. Manisnya. Lebih manis lagi kalau hari ini ada seseorang yang tiba-tiba datang dan kemudian mempersembahkan sekeping coklat. Rasanya berjuta rasanya. Coklat rasanya lebih manis dari coklat-coklat yang lain yang kita biasa makan hari-hari biasa. Sebab ternyata dalam coklat itu ada rasa sayangnya. Iya, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di hari Valentine ini kita akan berbicara tentang kasih. Dan di dalam kasih ada satu unsur yang tidak bisa tidak, harus ada, yaitu apa? Rasa percaya, rasa trust. Seseorang yang mengasihi pasangannya, seseorang yang mencintai pasangannya, ia harus menumbuhkan rasa trust, rasa percaya di dalam dirinya, juga di hadapan pasangannya. Masalahnya adalah trust atau rasa percaya itu tidak datang dengan sendirinya. Trust atau rasa percaya itu harus dikerjakan, harus dibangun, harus diusahakan. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, itu yang tidak terjadi di dalam kehidupan jemaat di Korintus terhadap Rasul Paulus. Rasul Paulus dikenal sebagai seorang rasul yang tidak pandai menyusun kata-kata. Kata orang, secara fisik Rasul Paulus juga terlihat
terbungkuk sehingga penampilannya tidak meyakinkan. Dan oleh karena itu kehadiran Paulus yang mengaku sebagai seorang rasul diragukan oleh jemaat di Korintus. Bahkan kalimat-kalimat Rasul Paulus yang melulu berisi firman tanpa bumbu-bumbu filsafat, tanpa bumbu-bumbu ilmu pengetahuan, tanpa bumbu-bumbu hikmat lokal, membuat jemaat di Korintus merasa ragu. Orang ini betul-betul rasul ataukah hanya orang yang mengaku-ngaku sebagai murid Tuhan Yesus. Sementara kebiasaan di Korintus adalah mereka suka berdebat, mereka suka berdiskusi, mereka suka mengasah pikiran, sehingga keberadaan Rasul Paulus sungguh bertolak belakang dengan norma, kebiasaan, pola hidup yang dimiliki oleh jemaat Korintus. Yang terjadi, jemaat Korintus akhirnya menganggap remeh, menyepelekan, bahkan mencemooh Rasul Paulus. Dan oleh karena itulah Rasul Paulus dalam bagian yang kita baca ini, ia membangun trust, ia membangun kepercayaan di dalam diri jemaat di Korintus dengan mengatakan bahwa aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Dan itu bukan untuk alasan-alasan dasar-dasar yang bersifat manusiawi saja. Itu aku lakukan, itu aku kerjakan karena aku adalah seorang rasul. Paulus menekankan perannya serta jabatannya sebagai rasul, wibawanya sebagai seorang hamba Allah di hadapan jemaat di Korintus. Bahkan Rasul Paulus juga kemudian memperingatkan, hati-hati, pergaulan yang buruk, pergaulan yang mempengaruhi tabiatmu untuk meremehkan, menganggap sepele, mencemooh, itu merusak. Hati-hati, hati-hati. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membangun trust, membangun rasa percaya adalah sebuah keniscayaan di dalam pelayanan Rasul Paulus. Demikian pula di dalam kehidupan kita sesehari lepas sesehari. Kita berusaha membangun trust, kita berusaha membangun rasa percaya. Itu kita tunjukkan dengan tutur kata kita, itu kita tunjukkan dengan sikap dan perilaku kita, supaya orang percaya
bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Apa bedanya kita dengan mereka yang belum mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Kalau kualitas hidup kita sama saja dengan kualitas hidup orang-orang di dunia ini. Kalau orang-orang di dunia ini suka menipu dan kita juga ikut suka menipu, apa bedanya? Kalau orang-orang di dunia ini hidupnya dikuasai oleh mamon, uang, harta, sementara hidup kita ternyata juga mengejar mamon, harta, uang, apa bedanya? Ibu, bapak, saudara yang terkasih, tunjukkan perbedaan kualitas kehidupan kita, sebab bukan karena alasan-alasan dasar-dasar yang hanya bersifat manusiawi saja, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi biarlah di dalam hati kita, di dalam hidup kita, kita tamparkan, kita pancarkan Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, Yesus yang tinggal di dalam kehidupan kita sesehari lepas sesehari. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Kami mau, ya Bapa Surgawi, hidup di dalam kualitas kehidupan seperti yang Engkau kehendaki, sehingga melalui ide-ide kami, melalui tutur kata kami, melalui sikap dan perilaku kami, dunia percaya bahwa kami adalah murid Kristus, dan biarlah dengan demikian hidup kami boleh menjadi kesaksian, hidup kami boleh menjadi berkat, hidup kami mencerminkan Kristus yang hidup di tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih. Sekali lagi, sarangeo. Tuhan memberkati kita semua dan menjadikan kita sebagai berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, juga bagi lingkungan. Amin.